Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan 8 prinsip utama ISO 31000 dan ilustrasi penerapan prinsip pada perusahaan retail. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, saya Risiko Putri Setiadi, mahasiswa Universitas Mangunjaya, prodi akuntansi angkatan 2022. Yang pertama di sini ada terintegrasi. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari semua aktivitas organisasi, mulai dari perencanaan strategis hingga operasional harian. Risiko tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tapi harus terintegrasi dengan proses dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu terstruktur dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan harus rapih, sistematis, dan menyeluruh agar proses manajemen risiko lebih efektif dan dapat diandalkan. Dengan begitu, semua risiko bisa diidentifikasi dan dikendalikan secara tepat. Kemudian yang ketiga yaitu disesuaikan. Sistem manajemen risiko harus disesuaikan dengan kondisi organisasi seperti budaya, struktur, tujuan, serta lingkungan internal dan eksternal. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua organisasi. Kemudian yang keempat yaitu inklusif. Melibatkan pihak-pihak yang relevan seperti manajemen, karyawan, atau pemangku kepentingan. Hal itu sangat penting agar semua sudut pandang dan informasi terkait risiko bisa dipertimbangkan. Hal ini meningkatkan komitmen terhadap penerapan manajemen risiko. Kemudian yang selanjutnya yaitu dinamis. Risiko dapat berubah seiring waktu karena faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, proses manajemen risiko harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi, serta mampu mengendalikan risiko baru dengan tepat. Kemudian yang keenam yaitu berdasarkan informasi terbaik. Keputusan terkait risiko harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, terkini, dan relevan. Namun juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa informasi tersebut mungkin memiliki keterbatasan dan ketidakpastian. Kemudian yang ketujuh yaitu mengelola ketidakpastian. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi menghadapi ketidakpastian yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko. Organisasi bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Yang terakhir, ke-8, peningkatan berkelanjutan. Proses manajemen risiko harus dievaluasi dan ditingkatkan secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Organisasi harus belajar dari pengalaman, termasuk dari kegagalan dan keberhasilan sebelumnya. Kemudian di sini ada ilustrasi penerapan prinsip GC pada di sini perusahaan saya pilih yaitu PT Indomarko Prismatama atau Indomaret Indonesia. Yang pertama dari segi terintegrasi, Indomaret menerapkan manajemen risiko di semua unit, mulai dari logistik, IT, operasional toko, hingga keuangan. Seperti risiko keterlambatan pasokan langsung dikoordinasikan antara gudang pusat dan juga toko-toko. Kemudian yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Indomaret ini memiliki sistem prosedur operasional standar atau SOP untuk menangani risiko toko seperti kerusakan produk, gangguan sistem kasir, hingga risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu disesuaikan. Pendekatan manajemen risiko disesuaikan dengan lokasi toko. Toko di kawasan rawan banjir akan dilengkapi sistem penyimpanan barang yang lebih tinggi dan rencana evakuasi yang jelas. Kemudian yang selanjutnya inklusif. Indomaret melibatkan pegawai toko dan supervisor dalam melatih dan evaluasi rutin untuk melaporkan potensi risiko harian, seperti gangguan sistem pos atau pencurian. Kemudian yang selanjutnya yaitu dinamis. Saat pandemi COVID-19, Indomaret cepat beradaptasi dengan menyediakan masker, hand sanitizer, dan memperluas layanan pesan antar untuk mengurangi risiko kehilangan pelanggan dan menjaga keselamatan karyawan. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan informasi terbaik. Keputusan operasional diambil berdasarkan data penjualan real-time, laporan dari cabang, dan survei pelanggan. Data ini digunakan untuk mengelola risiko stok mati atau tren belanja konsumen yang berubah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengelola ketidakpastian. Indomaret memiliki strategi mitigasi risiko terhadap perubahan harga BBM, fluktuasi harga bahan pokok,
dan gangguan distribusi dengan membangun jaringan gudang dan armada sendiri. Yang terakhir yaitu peningkatan berkelanjutan. Setelah mengalami beberapa insiden kecil di toko, Indomaret memperbarui sistem keamanan toko, memperketat audit internal, dan memperbaiki pelatihan staf dalam penanganan risikonya. Jadi kesimpulannya, penerapan prinsip ISO 31000 oleh PT Indomaret menunjukkan bahwa manajemen risiko yang terintegritas, terstruktur, dan adaptif sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional bisnis retail. Dengan melibatkan seluruh bagian organisasi, memanfaatkan data secara maksimal, dan terus memperbaiki sistem berdasarkan pengalaman, Indomaret mampu menghadapi berbagai ketidakpastian dan tantangan, mulai dari perubahan pasar, gangguan distribusi, hingga kondisi darurat seperti pandemi, sehingga bisnis tetap berjalan efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.